Ada 5 hikmah dan konsekuensi para nabi Allah Subhanahu wa taala jadikan dari kalangan manusia dengan sifat-sifat insan yang mereka miliki. Yang pertama, agar hanya Allah saja yang maha sempurna, sehingga hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan rasul, apalagi Rasulullah SAW, sempurna dari semua sisi. Maka boleh jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tandingan bagi Allah, boleh jadi mereka akan memiliki hujjah karena sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi misalkan. Namun dengan dijadikannya Nabi itu dari kalangan manusia, dengan sifat-sifat manusia yang mereka miliki, sifat ketidaksempurnaan yang ada pada mereka, maka akan tampak dan jelas bahwasanya hanya Allah yang maha sempurna, sehingga hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Yang kedua, konsekuensinya jangan kita bertawakal kepada makhluk, semulia apapun makhluk tersebut. Nggak boleh kita menyandarkan kebahagiaan kita, nasib kita, rizki kita bahkan kepada makhluk, karena semua makhluk semuanya akan mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap hidup. Itu sebabnya ketika Allah memerintahkan kita untuk bertawakal, Allah menyandarkannya dengan sifat maha hidupnya yang sempurna. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan pernah mati. Karena sesuatu yang mengalami kematian itu tidak layak untuk dijadikan sandaran untuk bertawakal. Itu yang terjadi pada para sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat tidak mengalami kemunduran. Justru Persia dan Romawi itu dikuasai di zamannya Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah SAW. Jawabannya kenapa? Para ulama mengatakan karena para sahabat tidak menggantungkan nasib mereka kepada Rasulullah SAW, tapi mereka menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka menggantungkan hal itu kepada Rasulullah, maka mereka akan jatuh juga dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kita bersandar kepada sesuatu, kalau sesuatu itu rubuh, maka kita akan ikut rubuh. Tapi yang terjadi justru tidak seperti itu pada para sahabat. Justru mereka masa keemasan Islam itu pada masa mereka. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah agar kita mendapatkan teladan pada sisi-sisi manusiawi kita. Dengan Rasulullah SAW memiliki sifat lupa, maka kita bisa meneladani beliau dalam beberapa syariat. Misalkan contoh sujud sahwi itu kan syariatnya ada karena beliau pernah diriwayatkan beliau lupa rakaat. Karena Rasulullah SAW mengajarkan sujud sahwi. Bayangkan kalau seandainya beliau tidak pernah lupa, sempurna dalam melakukan sholat misalkan. Boleh jadi kita tidak mendapatkan teladan. Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita lupa dalam sholat kita atau dalam tawaf kita misalnya. Demikian pula ketika beliau sakit. Yang namanya sakit ini juga dialami oleh semua manusia, bahkan orang-orang yang beriman. Kita mendapatkan rukhsah dan kemudahan dari syariat beliau ketika kita sakit. Yang tadinya sholat harus berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Yang keempat, agar keimanan kita pada Rasulullah SAW dan syariat beliau itu menjadi keimanan yang istimewa. Karena disitulah letak ujiannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dari kalangan manusia? Karena kalau seandainya yang diutus adalah Jibril kemudian menampakkan dirinya memiliki 600 sayap, kemudian dia bentangkan sayapnya ketutup semua langit ini, mungkin semua manusia akan beriman. Bahkan mungkin manusia akan menyembah Jibril, ya kan? Gak pernah lihat sesuatu yang sebesar itu. Justru kita beriman kepada Rasul dari kalangan manusia itu menjadi keimanan yang istimewa. Karena keimanan kita sudah lulus sensor, lulus ujian lah gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, maka semakin nampak juga penyimpangan atau kesesatan orang-orang yang menyembah makhluk, bahkan makhluk yang jauh lebih rendah kedudukannya daripada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW saja tidak dibenarkan untuk kita sembah, ibadahi, padahal beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah yang kedudukannya jauh di bawah beliau alaihi salatu wassalam. Akan semakin nampak keistimewaan tauhid kita yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang subhanallah, naudzubillah, bahkan mereka beribadah kepada binatang. Akan semakin nampak penyimpangan orang-orang yang menyimpang.